Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Dalam satu ayat ada seruan takwa 2 kali. Ada penekanan yang luar biasa hebat. Ya ayyuhalladzina amanu, spesifik Allah manggil orang-orang yang iman. Man hiya iman. Al imanu tasdikun bil qalbi, iqralu bil lisan, amalu bil arkan. Iman itu dibenarkan oleh hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Sebaik-baiknya amalan adalah amalan hati. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, amalan hati itu lebih penting daripada amalan fisik. Ada orang yang sholat tapi tidak ikhlas, gugur. Ada orang yang ikhlas tapi tidak sholat. Masa iya sih? Yang paling terpenting itu hati. Maka mengapa yang paling terpenting itu hati? Karena yang membedakan seorang yang muslim dengan yang munafik, hati. Orang munafik sholat gak? Halo, kenapa jadi stres gini? Orang munafik sholat? Orang munafik ngaji? Orang munafik ada di masjid gak? Orang munafik datang ke kajian? Apa yang membedakan kita dengan yang munafik? Kalau saingan sama yang munafik dengan tampilannya, kalah kita. Karena orang munafik lebih jago casing, lebih jago. Bukan berarti yang dipeci munafik, enggak. Santai, kan kita ini pengen berusaha buat lebih dekat sama Allah, melakukan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Tapi urusan munafik itu adanya di hati. Maka kata Ibnu Qayyim, amalan hati itu lebih penting daripada amalan fisik. Memperindah fisik bagus, bagus. Memperindah hati lebih bagus. Kadang ada orang yang amalannya seperti gunung Kilimanjaro. Terlihat dasarnya, terlihat puncaknya. Kelihatan amalnya gitu, karena selalu diposting. Guys, gue lagi di Masjid IPB. Lagi ngaji guys, Al-Baqarah dong, panjang. Subhanallah. Posting semuanya. Tapi ada orang yang amalnya amalan Gunung Krakatau, kelihatannya kecil gitu. Padahal dalamnya besarnya luar biasa. Yaitu kalau dipandang, ngelihat mukanya aja bilang tinggal isi eta beungeutna pinalakaeun. Subhanallah. Si eta mah cupat soleh pisan. Subhanallah. Ngejudge seseorang lewat covernya. Tuh saya punya teman di daerah Bogor. Ini saudara saya. Panggilannya Bang Tato. Katanya malam ini mau datang, tapi nggak tahu mau kesini nggak Bang Tato. Mudah-mudahan datang. Bang Tato ini tatoan. Namanya juga Bang Tato ya. Bang Tato tatoan, badannya tato semuanya. Dari naga, kelinci ada semua di situ. Full tato. Kita kalau ngelihat itu Bang Tato, udah ngecapnya udah yang lain-lain deh. Kayak begini. Itu kalau kita ke masjid ngelihat yang begitu gimana? Kayak telenovela, tau gak sih? Kitanya diem tapi hati itu. Ini padahal di sini ngomong. Coba diulang. Ekspresi wajah. Ekspresi. Susah tat. Kan gitu ya. Kayak yang ngeliatinnya. Aku tahu yang kamu rasakan. Kamu tidak layak untuk ke masjid. Seandainya kau seperti aku, soleh, bermutu, jomblo fisabilillah. Gitu lah. Padahal kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
innallaha yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menilai rupamu, gantengnya, pas-pasannya, mancungnya, sederhananya, hidung sederhana, putihnya, putih kolotnya, enggak dilihat. Wa amwalikum, dan Allah tidak melihat apa? Hartamu, enggak. Mau pakai Harley, mau pakai Supra, yang kalau di start tapi sering dipakai ke masjid, berkah daripada pakai Harley, motor besar dipakai jarang, seringnya di parkiran, seringnya di mana? Di garasi. Yang hebat itu apa? Punya Harley, sering dipakai ke masjid. Riweuh tapi nah. Jadi pakai Harley boleh, pakai Supra boleh, pakai apapun boleh. Yang penting apa? Karena yang Allah lihat itu apa? Satu, hatinya. Yang kedua, amalnya. Yang Allah lihat bagaimana indahnya hatimu, berada. Maka Rasulullah Muhammad SAW pernah mengingatkan kita tentang bagaimana pentingnya ini hati. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, sesungguhnya dalam diri kita ini ada satu gumpal daging, yang kalau ini baik, baik semuanya, kalau ini buruk, buruk semuanya. Apa itu ya Rasul? Hati. Ahwat sudah berhijab, mantap, pertahankan. Sudah bercadar, mantap, pertahankan. Enggak jadi radikal. Istri saya dicadar, enggak radikal, romantis. Istri saya diradikal, diradikal. Astagfirullahaladzim. Istri saya dicadar, saya bahagianya luar biasa, Masya Allah. Satu, dia mulai menjalankan sesuatu untuk menjadi lebih baik. Yang kedua apa? Hemat. Nggak perlu make up. Biaya make up turun. Oh bahagia. Bapak, aku mau dicadar. Mantap. Jadi biaya bedak ada nggak? Nggak ada. Lipstick nggak ada. Lip gloss, lip balm nggak ada. Foundation, day cream, night cream, eyeliner, no. Karena make cadar. Coba brother, antum pulang ke rumah. Wak ngap. Surprise-nya luar biasa istri aku. Cantiknya hanya untukku. Gak dibagi ke yang lain. Ngan riweuh ke dari Indomie. Ya namanya juga perjuangan. Ya yang cadar pasti tahu. Kita nggak udah dicadar pakai kacamata. Kita mau napas oke, ngembun ka dia datang. Kasihan tahu. Pikirkan psikologisnya itu. Ya nggak? Berat itu teh brother, pakai cadar. Makanya ada yang pakai cadar, masya Allah. Bahkan ada yang pakai bajunya udah ngegebrai banget ya. Itu sampai menyapu jalanan luar biasa. Serius itu, masya Allah mempertahankan mereka tuh. Sedangkan di balik fenomena wanita itu senang menjaga tampilan. Dia senang dipuji. Senang nggak akhwat dipuji? Dibilang cantik. Ya ampun, Dewi cantik banget pakai baju itu. Oh masa sih? Ahwat. Hatinya begitu tuh, seneng dipuji. Coba laki, Aldo ganteng banget pakai baju itu. No, mana gila ya? Nggak suka dipuji laki. Kalau wanita seneng, emang udah begitu. Maka wanita itu riskan hatinya. Kalau misalkan bener-bener pengen hijrah, ahwat ini gembok Instagram, berani nggak? Gembok Instagramnya, di-kick semua laki-laki yang nge-follow dia. Cuman di-accept satu laki-laki, suaminya, bapaknya kalau punya Instagram, abangnya, kakeknya boleh, yang mahram deh. Kalau belum punya, jomblo, dah. Gak usah follow mantan bikin sakit hati. Follow kecengan, dikeceng terus tiap hari, jadi kagak. Jadi apa? Yang bikin penyakit hati siapa? Kita sendiri. Posting foto teteh lagi di IPB sambil gaunnya digebrain gitu. Hah? Suka kan?
Pura-pura nggak ngelihat kamera gitu. Terus sambil, ini, jangan, bagusnya di sini deket kipas dia gitu. Digubrai, di candid, di foto. Udah gitu diposting. Udah diposting apa yang terjadi? Dia lihat siapa yang nge-love. Ditungguin seseorang yang belum nge-love. Tapi kenapa ya dia belum online kayaknya ya, belum online. Yang komen dilihat. Siapa yang bikin penyakit hati? Kita. Kang Boni sama. Kang Boni juga bisa bikin penyakit hati sendiri. Maka ketika melihat jamaah, ngelihat coba. Anak pernah datang ke satu tempat takblik akbar, poster anak 10 kali 5 meter. 10 kali 5 meter. Itu muka anak gedenya luar biasa. Wah, hadirilah kajian takblik akbar bersama Ustadz Handi Boni. Itu 1,5 poster itu isinya muka gue itu. Bayangin, caleg bukan, presiden bukan, wajahnya gedenya luar biasa. Bayangin perasaan anak lihat muka anak sendiri. Ini siapa? Sana lagi jajan nasi goreng. Kata Mang nasi goreng, mirip ya Kang ya? Urang sekurang teh iya. Coba perasaan gimana ngelihatnya? Yang lebih sakit hati lagi apa coba? Mereka nggak sadar kalau saya lewat situ lagi. Dia pakai poster saya yang 10 kali 5 buat nyiksik daging Idul Adha. Banget orang didiukan, dihitutan, subhanallah, masya Allah. Ya karim. Nih penyakit hati, lihat followers, lihat banyak penyakit. Kang Boni bisa jadi solehnya Instagramnya, solehnya sosial medianya. Kita brother, ini bisa jadi solehnya tampilannya, casingnya. Tapi ada masalah kita nih sebenarnya. Apa masalahnya? Aslinya nggak sesoleh itu. Kita kalau misalkan lagi sholat berjamaah, ada teman-teman beda sholat. Allahu Akbar. Ngedadak kalau diantara kita jadi imam juga bacaan Ar-Rahman. Lu biasa nage kulu, jadi hayang panjang. Teningali jamaah di tukang tinggal kejang-kejang. Ada yang pengen pipis, ada yang pengen, waduh, coba. Ngedadak biasanya nggak pernah sholat sunnah, jadi sholat sunnah. Sisi. Allahu Akbar. Baturan nanti apa? Cek baturan teh. Nggak sholat asar mah sholat sunnah gimana? Apa? Nggak tahu ternyata. Udah saking semangatnya. Jujur deh kita. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, apa itu hisab? Jujur. Jaga kejujuran kita. Jujur sama diri kita. Dari berbagai macam kajian, dari berbagai macam disiplin ilmu yang sudah kita pelajari, jujur. Di mana nih kita nih kayaknya? Apakah di tempat seseorang yang senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah, atau orang yang berubah casingnya dok? Sini. Tadi sore ada kajian dari teman-teman hijrah, teman hijrah. Oh, bajunya ada teman hijrah. Pejuang saf depan, pejuang subuh, masya Allah. Pejuang sholat 5 waktu, tapi sare di imam. Biker subuhan, kan ada tuh. Ada lagi ride for subuhan. Nggak subuh nggak keren, nggak subuhan di masjid nggak keren. Ride hard, pray hard. Nya maksudnya teh touring hese, sholat hese. Susah. Semangat bagus boleh. Ketika bersama teman-teman kita tersemangati buat beribadah, itu bagus. Tapi yang harus dicek, jangan sampai kita beribadah karena kita pengen dipuji sama teman, atau kita berubah karena ngelihat pengen dipuji, pengen diperhatiin, pengen dapat apresiasi dari seseorang. Enggak, kita cuman pengen dapetin ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.